warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Rasulullah fi du'aihi Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ardh wa alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidhnika innaka tahdi man tasha' ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimakumullah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa kelimpah curahkan kehariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu wa barik alaihi. Pagi hari ini terasa begitu nikmat, terasa begitu indah, karena kita baru saja bangun dari tidur kita, dilanjutkan dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya, hingga pada sholat fajar, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan sedikit waktu untuk tambahan kita untuk beriktikaf sambil kultum. Alhamdulillah, karena tidak semua orang perkara-perkara yang sepintas kecil, sepintas aktivitas rutinitas biasa, ternyata pahalanya begitu banyak. Karena yang sama-sama kita ketahui, orang yang paling kaya di hadapan Allah nanti adalah orang yang memelihara 2 rakaat fajarnya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isi-isinya. Alhamdulillah, yang begini kita bangun tidur seringkali tidak kita sadari betapa nikmatnya kita bangun tanpa satu kekurangan apapun, tanpa satu pun nikmat yang Allah ambil, tanpa satu pun nikmat yang berkurang dalam diri kita. Masih bangun dalam kondisi sehat, masih bernyawa, yang pertama masih bernyawa, masih sehat, semua anggota badan bisa kita gerakkan, mata masih bisa melihat dan lain sebagainya. Ini alhamdulillah, jarang kita syukuri. Jangan sampai bangun tidur yang dipikirkan cuma kerjaan dan yang lainnya. Kita itu harus bersyukur terlebih dahulu. Kita bangun masih ada nyawanya, itu udah alhamdulillah. Bangun kondisi badan kita masih fit, masih sehat, alhamdulillah. Bangun masih bisa berjalan menuju rumahnya Allah, menuju masjid untuk sholat berjamaah, alhamdulillah. Karena tidak semua orang bisa. Yang pertama, kita kan laki-laki, karena nggak semua laki-laki bisa. Yang berikutnya kita laki-laki, karena kalau perempuan juga tidak wajib juga untuk ke masjid. Itu bagian daripada sunnahnya. Dan buktinya memang karena yang seperti ini, dulu wanita itu tidak boleh ke masjid dikarenakan alasan awal-awal Islam itu masih rentan berbahaya. Sebenarnya kalau sekarang, mohon maaf, melihat kondisi seperti sekarang, masjidnya besar, jalanan terang, memang hadisnya wanita itu baiknya adalah di mihrabnya, di rumahnya. Nggak masalah kalau ke masjid jamaah. Di kampung-kampung rame, di kampung-kampung namanya subuh itu ibu-ibu tuh rame, nggak kalah dengan bapak-bapaknya. Karena saking semangatnya pengen meraih juga sama yang diraih oleh laki-laki, 27 derajatnya, sampai dia tinggalkan rumahnya. Bahkan ada yang sampai, maaf, kalau ibu saya itu kalau subuh itu sampai pada waktu isyraq baru pulang. Setelah isyraq nggak langsung pulang masak bebenah, enggak, tapi ibu lebih dahulu 1 juz wajib setiap paginya. Makanya setiap 1 bulan alhamdulillah katanya itu khatam, setiap 1 bulan minimalnya itu. Dan itu bapak sama ibu. Kalau di kamar itu habis subuh
selalu bersaut-sautan surah Al-Quran itu, selalu hatam dalam minimal setiap bulannya. Alhamdulillah. Makanya saya tidak pernah dari dulu minta dibikinin sarapan sama ibu, nggak pernah dari dulu. Makanya ya yang penting untuk usia seperti mereka biarkan memikirkan urusan akhirat terlebih dahulu. Biarin anak-anaknya sudah mandiri, bisa masak sendiri dan sebagainya. Salam semoga senantiasa kalian curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan tema adabun naum, adab tidur yang kemarin kita sempat bahas beberapa kali. Sekarang pada poin yang ke-9. Setelah yang ke-8 kemarin itu kita doa ketika bangun tidur sebagaimana doa yang sudah umumnya, lazimnya dan yang populernya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Muawwidain, kemudian meniupkan setelah bacaan itu ke telapak tangan, diusapkan seluruh anggota badannya. Nah, kemudian baca kursi, tasbih sebanyak 33 kali. Ini mau tidur. Kemudian tahmid, takbir. Yang ke-9, ayyatadzakkaru indan naum anna nauma nau'u wafatin wa taqayyud nau'u ba'tsin. Ayyatadzakkaru indan naum, seseorang yang pengen menerapkan adab dalam menjelang tidur dan sampai dengan bangun tidur kembali, harus mengingat ayyatadzakkaru indan naum ketika tidur bahwa an-naumu nau'u wafatin, bahwa tidur itu adalah satu macam daripada macam-macamnya kematian. Kita kalau tidur ada yang modelnya seperti sunnahnya Rasulullah, kepala menghadap ke utara, wajah menghadap ke kiblat. Ada yang macamnya tengkurap, ada yang macamnya telentang, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada lagi orang yang walaupun sudah dewasa, kalau nggak pakai guling nggak bisa tidur. Macam-macam memang. Tapi perlu diingat bahwasannya tidur itu adalah satu jenis daripada jenis-jenis kematian. Karena kita tidur itu nggak tahu Pak, ruh kita kemana. Ya, memang nggak sadar kita. Karena katanya sih kalau pas tidur itu ruh itu keluar dari badan kita, sehingga kita itu memang mati sementara. Jadi ruh itu keluar dari badan, ketika kita tersadar itu roh masuk kembali. Makanya nau'u wafatin, tidur itu adalah macam daripada macam kematian. Wattaqayyud nau'u ba'tsin, sedangkan bangun daripada tidur itu adalah satu macam daripada macam dibangkitkan kita setelah kematian. Makanya yang bengong bangun tidur nih, nyawanya bisa, ada yang bilang wah nyawanya belum kumpul semuanya. Nah, ini ada yang tidur tuh kadang memang ada orang yang ketika tidur langsung bangkit daripada tempat tidurnya, langsung aktivitas itu ada. Tapi ada yang harus butuh waktu beberapa saat untuk hanya sekedar mata itu biar bisa melek, itu biar bisa pulih lagi kesadarannya. Itu ada nanti macam yang seperti ini, orang yang dibangkitkan di alam kuburnya ketika di mahsyar. Ada orang yang bengong, nggak sadar dia di mana, dan harus butuh proses yang lama ketika dia harus menyadari bahwa dia sudah mati. Bahkan kalau mungkin pernah dengar orang mati itu sejatinya dia nggak sadar kalau sudah mati. Katanya begitu ya, bukan kata orang yang sudah mati, tapi katanya memang begitu. Orang yang sudah mati itu katanya nggak sadar dia kalau dia sudah mati. Dan setelah beberapa saat dia lakukan upaya-upaya untuk seperti merangkul keluarganya, memanggil-manggilnya, ternyata memang sudah nggak ada respon, seperti mimpi. Katanya awal kematian itu seperti mimpi. Nah, setelah itu barulah sadar bahwa dia sudah mati. Nah, itu nanti juga sama, bahwa orang yang di mahsyar itu di sini ya disebutkan seperti itu. Nau'u ba'tsin, seperti macam daripada macam orang yang dibangkitkan.
wal yatahaqqaq annahu yatawaffa ala ma huwal ghalib alaihi min hubbillahi wa hubbil liqa'i. Makanya dianjurkan sebelum tidur membaca surat dan lain sebagainya itu, maka itu agar supaya apa? Agar supaya kalau kita latihan, istilah kata kecilnya latihan kematian, latihan mati, latihan kematian, simulasi ya. Nah, agar supaya kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan cinta kepada Allah, karena orang itu dimatikan, diwafatkan sebagaimana kebiasaannya. Al-mautu ala ma'asya alaih. Orang yang mati itu diwafatkan, orang yang hidup nantinya diwafatkan, dimatikan sebagaimana kebiasaannya. Bisa jadi kebiasaan tidurnya yang begitu, nanti kita meninggalnya dalam keadaan begitu. Banyak sekali kemungkinannya. Kita harapkan karena umumnya orang mati dalam keadaan sebagaimana dia aktivitas atau hobinya ketika dia hidup. Orang yang hobinya berbuat baik, insya Allah dia akan meninggal dalam keadaan baik dan akan dikenang sebagai orang baik dan akan didoakan kebaikan dan akan didoakan oleh orang-orang yang baik. Itu orang yang buruk pun sama. Orang yang buruk akan dikenal sebagai orang yang buruk, karena manusia itu kan mati meninggalkan apa yang sudah dia kerjakan selama ini, nama baiknya. Sekali cacat itu manusia, mohon maaf, karena kita seringkali fokusnya pada keburukan orang lain. Sekali cacat akan dikenang keburukannya, meskipun 99 kebaikan yang kita lakukan, ketika ada satu kejelekan seringkali akan kita yang dikenangnya adalah keburukannya itu saja. Nah, kita berharap bahwa mati yang nanti akan kita alami itu min hubbillahi wa hubbil liqa'i, atas dasar cinta kepada Allah dan cinta akan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya pun sama, au hubbid dunya wa yunsharu ma tawaffa alaihi. Begitupun orang yang kecintaan terhadap dunianya berlebihan, maka dia pun akan dibangkitkan seperti itu pula, akan diwafatkan, dimatikan seperti itu pula. Banyak loh orang yang mau meninggal itu ketika diajak atau ditalkin mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang dia ingat adalah masih seputar harta-hartanya saja. Banyak itu. Banyak yang masih kepikiran macam-macamnya dan lain sebagainya, itu masih banyak. Urusan duniawinya saja yang masih kepikiran sampai mati. Karena kebiasaan selama hidupnya yang di pikirannya, yang di hatinya adalah dunia semata. Ini tidak lagi membahas masalah butuh dunia, penting dan lain sebagainya. Memang itu wajib kita untuk ikhtiar, untuk berusaha bekerja, itu wajib. Tapi jangan sampai itu masuk ke dalam hati kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, sehingga ketika hilang dia bersedih tidak habis-habisnya, ketika dapat dia girangnya tidak ada habis-habisnya pula, sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memasukkan itu ke dalam dunia, itu ke dalam pikiran dan hatinya, biasanya kalau dapat dia berlebihan dalam bersenang-senangnya, ketika sedihnya seringkali menyalahkan, ketika hilang seringkali menyalahkan Allah Subhanahu wa taala karena kesedihan yang tidak berlarut-larut. Nah ini. Wa yusharu ala ma yatawaffa alaihi, dan dia akan dibangkitkan pula sebagaimana dia dimatikan seperti itu. Jadi dimatikan masih dalam kepikiran urusan itu aja, maka dia diwafatkan pun dalam keadaan yang sama dengan ketika kematiannya. Nah ini jemaah sekalian. Ini yang ke-10. Ad-du'a indak tanabu wal yakul awalan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa yang sangat populer ketika bangun tidur. Dia hendaklah mengingat, berdoa, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami kembali, ba'da ma amatana, setelah mematikan kami. Nah ini doa bangun tidur saja seperti doa bangkit dari kubur. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali, ba'da ma amatana, setelah Engkau wafatkan, Engkau matikan kami.
Barusan Engkau matikan kami, sekarang Engkau bangkitkan kami kembali ya Allah. Wa ilaihin nusyurkan, kepada Allah lah kami akan kembali dan akan dibangkitkan. Doa bangun tidur itu sepintas kalau kita hayati seperti doa kita dibangkitkan dari kubur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Wah, itu kan seperti orang yang dihidupkan kembali dari kematiannya. Karena tadi disebutkan bahwa an-naum nau'u wafatin. Sungguhnya tidur itu adalah satu macam daripada macam kematian, dan bangun tidur adalah satu macam daripada macam dibangkitkan dari alam kubur. Makanya doanya seperti ini. Tsumma khawatima ala Imran. Kemudian dia membaca, setelah membaca doa tersebut bangun tidur, kemudian membaca akhir daripada surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini dibaca setelah baca doa bangun tidur. Ini yang Rasulullah lakukan ketika bangun tidurnya. Beliau membaca doa tersebut di akhir surat Ali Imran setelah membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Kemudian wal yusabbih asyran wal yahmad kadzalik wal yukabbiru kadzalik wal yuhallil kadzalik. Baca tasbih minimal 10 kali, tahmid 10 kali, takbir minimal 10 kali, tahlil minimal 10 kali. Ini apa? Ini seolah memulihkan nyawa kita, ruh kita setelah kembali ke tubuh kita, ke jasad kita. Dipulihkan itu, dibentengi kembali agar supaya kita lebih sehat daripada sebelumnya. Nah, ini jamaah sekalian, sementara ini dulu masih kemungkinan nanti masih bisa kita bahas untuk sekali pertemuan kembali. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan kita semuanya, sehat lahir batin, jasmani rohaninya. Dan sebagai penutup, sebelum kita tunjukkan doa kepada majelis, ada undangan nanti malam di Bella Rosa untuk acara halal lebih halal. Fokus utamanya adalah tahlilan. Ada salah satu warga atau keluarganya yang meninggal dunia, nanti di kediamannya Pak Jalal. Terima kasih yang kami sampaikan. Nanti malam pada Isya kita diaturi atau diundang untuk hadir bersama di acara yang sudah kami sampaikan tadi di klaster Bella Rosa. Setelah sholat Isya kita serempak berangkat bareng-bareng. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.